Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di rangkaian video kali ini, khusus di video kali ini mungkin video ini tuh gue ngejalan dengan distraksi yang ada. Karena di sini suara gue kedengeran. Tadi gue merupakan seorang yang pemalu. Kalau misalnya gue nggak nyaman, gue nggak nyaman kalau misalnya ada orang-orang yang dengar suara gue. Tapi di video ini gue pengen coba belajar ngomong depan kamera kayak gini yang notabene ini susah banget buat gue gitu. Nah, pembahasan kali ini itu gue pengen membahas sorry ya, di sini gue akan pindah-pindah antara kamera atau laptop gitu, karena di sini gue akan ngebahas tesis gue. Kenapa gue ngebahas tesis gue? Karena gue rasa penelitian gue ini lumayan bermanfaat, kasusnya lumayan banyak mungkin setelah pandemi, dan gue ngerasa sayang banget aja kalau misalnya materi gue ini gak bisa gue share karena ada satu kesimpulan dimana mungkin kesimpulan ini solutif untuk masalah-masalah yang ada gitu. Jadi langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di soal tes gue ini berhubungan dengan satu perilaku negatif yang akan sering banget kita temuin di masa-masa pandemi. Nah, perilaku apa itu? Yaitu prokrastinasi gitu. Mungkin untuk sebagian teman-teman yang nonton video ini, kalau misalnya nggak familiar dengan apa itu prokrastinasi, gue mungkin akan kasih gambaran singkat ya. Jadi judul tesis gue itu adalah pengaruh prokrastinasi dan motivasi berprestasi terhadap pengaruh self regulated learning SRL dan motivasi berprestasi terhadap prokrastinasi siswa yang dimoderasi oleh kecanduan media sosial. Nah, di sini problematiknya adalah di variabel independen, variabel yang dampak atau terpengaruh, yaitu prokrastinasi gitu. Jadi latar belakang kenapa gue ngambil penelitian ini, kenapa gue rasa ini adalah masalah yang urgent untuk diselesaikan. Pertama, kasusnya itu emang ada di suatu situasi yang gak memungkinkan bagi siswa ini untuk belajar secara mandiri gitu. Nah, prokrastinasi ini secara umum, secara garis besar, nanti mungkin akan gue kasih penjelasannya di waktu-waktu setelah ini, di video ini juga, tapi setelah penjelasannya, yaitu secara garis besar itu penundaan. Nah, penundaan yang dimaksud dalam prokrastinasi ini nggak terbatas pada penundaan penyelesaian pekerjaan atau tugas-tugas, tapi juga penundaan memulai gitu. Jadi penundaan itu ada dua jenis, penundaan untuk memulai mengerjakan tugas atau penundaan untuk menyelesaikan tugas gitu. Jadi ada orang yang di tengah-tengah pengerjaan tugasnya itu terdistraksi atau terganggu gitu. Jadi pada saat pengerjaan tugas tiba-tiba ada, dalam kasus ini sih gue media sosial, ada media sosial atau ada penonton dan lain-lain, sehingga penyelesaian tugas itu nanti. Atau ada juga secara irasional atau nggak masuk akal atau yang kita anggap aneh, pada saat dia mau mengerjakan atau menyelesaikan tugas, di tengah-tengah pengerjaan tugasnya tiba-tiba dia melihat tenggat waktu atau deadline-nya atau masa akhir pengumpulan itu masih lama, akhirnya dia nyantai-nyantai dulu gitu. Setengah jalan bisa nih gitu. Tapi pas lagi mau selesai, oh ternyata deadline-nya masih lama, nah ntar aja lah. Nah, itu ada. Nah, pas di situasi pandemi, kontrol dari orang tua dan guru sangat minim, khususnya guru ya, karena orang tua mungkin sebagian besar di populasi yang gue teliti ini, kalau gue ini berbicara akademis, gue nggak mau bicara lebih luas takut salah. Nah, di subjek penelitian gue ini, di tempat penelitian gue ini, orang tuanya nggak mempunyai kontrol yang cukup kuat terhadap sistem pembelajaran anak itu. Nah, guru yang tadinya mempunyai peran besar dalam mengontrol tugas-tugas anak sekarang berkurang karena adanya pembelajaran jarak jauh. Nah, itu pun gue dapat dari orang dalam. Prokrastinasi di sini lebih ke arah prokrastinasi akademik ya, karena prokrastinasi juga nggak terbatas di dunia atau lingkungan akademik aja, tapi juga di pekerjaan gitu. Penundaan pekerjaan itu nanti ada prokrastinasi di bidang pekerjaan, namanya prokrastinasi aja. Kalau gue di sini ngebahas tentang spesifik di prokrastinasi akademik. Dia merasa tugas-tugas ini yang tadinya sebelum pandemi emang udah jarang dikumpulin tepat waktu, tugas asal-asalan, sekarang mungkin lebih lama lagi gitu. Nah, akhirnya ini merupakan gue rasa satu fenomena yang urgent untuk diselesaikan gitu, karena dampaknya banyak, nanti akan gue jelaskan. Nah, dari situ penundaan ini khususnya jadi di SMP ini gue lebih spesifik ngambil di populasi kelas 8 gitu.
Setelah gue lakuin observasi melalui datang ke tempat langsung, wawancara dengan beberapa stakeholder atau aktor-aktor, jadi di kelas 8 karena tekanan di kelas 8 itu lebih sedikit dibanding tekanan di kelas 7 atau kelas 9 gitu. Di kelas 7 sendiri karena anak-anak ini baru masuk, jadi dia masih struggle gitu dengan pelajaran-pelajarannya dan merasa harus memenuhi ekspektasi dari guru atau orang tuanya terhadap pelajaran yang diberikan ke dia gitu. Jadi dia akan berjuang sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk beradaptasi dengan pelajaran-pelajarannya. Terus juga mulai kompetitif ya dengan persaingan antara teman sekelasnya. Nah kelas 9 mereka udah fokus untuk ke jenjang berikutnya, ke jenjang SMA. Jadi mereka lebih fokus belajar gitu. Nah kelas 8 ini tuntutannya lebih minim gitu karena udah beradaptasi dari kelas 7 dan belum mempunyai tuntutan untuk persiapan belajar di persiapan untuk masuk SMA gitu ya. Ya jadi di sini gue mau ngasih penjelasan singkat tentang prokrastinasi. Gue rencananya mau bikin pembahasan tentang prokrastinasi itu lebih lengkap di mungkin video-video berikutnya ya. Nah prokrastinasi sendiri ini di penelitian gue, selain tadi definisinya itu tentang penundaan-penundaan yang dilakukan oleh seorang siswa terhadap tugas-tugasnya, ya alasannya bisa irasional atau rasional, kebanyakan irasional yang berdampak pada tidak selesainya tugas tepat waktu. Itu intinya. Nah, permasalahannya di sini kenapa jadi urgent? Karena dampak dari prokrastinasi sendiri ini nggak berakhir pada saat masa sekolahnya dia gitu. Misalnya prokrastinasi yang dilakukan ini di SMP. Kalau misalnya dia nggak ada perubahan di masa-masa berikutnya SMA atau nanti pada saat dia kuliah, pada saat kuliah bahkan kalau misalnya lebih jauh lagi pada saat kerja dia masih nggak berubah, itu akan berdampak sekali ke mentalnya gitu teman-teman. Nah, di sini dari penelitiannya Suwadianto et al. Dan teman-teman dan lain-lain ya teman-teman dan kawan-kawan, itu dampak negatifnya itu lumayan serius teman-teman, karena prokrastinasi akademik itu pertama bisa mengakibatkan yang sudah tentu pasti adalah prestasi akademiknya rendah, karena mengerjakan tugas dia ditunda-tunda, belajar tunda-tunda gitu karena tidak bisa melawan distraksi yang ada pada saat pembelajaran, yang kemungkinan besar akan berakibat kepada prestasi akademik ya teman, hasil belajarnya itu bisa rendah. Dan sini akan jadi masalah kan kalau misalnya prestasi akademiknya rendah terus dicap buruk oleh misalnya teman-temannya, atau bahkan mungkin ada beberapa atau sebagian guru yang juga mengecap rendah karena perilaku prokrastinasi ini. Dampak berikutnya adalah kepada melanggar norma gitu kan, akhirnya ke menyontek. Dia karena kurangnya persiapan belajar atau kurangnya persiapan atau kurangnya nilai-nilai tugas yang ada sebelumnya yang udah dikerjakan, akhirnya pada saat evaluasi berikutnya, ujian ataupun tes, dia ingin mengejar ketinggalannya dengan cara menyontek nanti gitu. Terus ada juga hubungan-hubungan interpersonal gitu. Nah hubungan-hubungan interpersonal ini lebih ke arah dirinya teman-teman. Jadi pada saat dia merasa prestasi belajar rendah, dia mengalami kemunduran mental atau permasalahan mental ya, kayak percaya dirinya rendah, cemas gitu, terus takut gagal, bahkan nanti di kemudian hari dia juga akan bermasalah dengan kegiatan-kegiatannya di SMA, kuliah ataupun bekerja teman-teman. Nah kalau misalnya dari buku yang gue baca nih, teori-teori psikologi dari M. Nurgufran dan Rini Krisnawati guys, di sini disebutkan prokrastinasi akademik itu bisa memunculkan perasaan gak nyaman pasti ya, karena dia juga gak nyaman, ada tugas yang harus diselesaikan, dia tahu harus diselesaikan tapi dia memilih untuk tidak menyelesaikannya. Pada saat masa tenggang itu, masa diantara dia harus menyelesaikan sampai masa deadline, terus dia dengan sengaja melakukan kegiatan lain gitu, dia pasti ada rasa bersalah gitu, aduh kenapa gue gak ngerjain gitu, aduh padahal ini udah bentar lagi, gimana. Itu nanti akibatnya akan cemas, terus jadi gak nyaman, terus merasa bersalah dalam dirinya gitu, aduh gue salah, tapi dia bingung gitu, stuck. Mungkin ada sebagian teman-teman yang merasakan itu gitu. Jadi hal ini disebabkan, kalau di buku ini disebabkan juga karena adanya faktor terlalu berpikir berlebihan gitu, overthinking. Jadi sebelum ngerjain tugas dia lebih mikirin dulu nih, belum dilihat tapi dia mikir, aduh gue bisa ngerjainnya nggak, aduh gue nggak ngerti lagi harus nyarinya di mana gitu, padahal dia belum buka nih. Padahal bisa aja dia buka dulu terus cari-cari semaksimalnya itu, terus juga akan ketemu jalannya gitu, tapi karena perilaku yang irasional tadi gitu, akhirnya dia melakukan penundaan yang berdampak pada kecemasan dan lain-lain tadi ya teman. Terus juga ada panik gitu ya, panik kalau misalnya deadline terus belum ada, apalagi misalnya tugas-tugas di mata pelajarannya gurunya killer, itu pasti akan menimbulkan kecemasan tersendiri gitu yang lebih kuat daripada kecemasan di mata pelajaran lain yang gurunya nggak skiller pelajaran itu. Nah
Di penelitian lebih lanjut, itu bahkan prokrastinasi ini kalau misal berlanjut ke kerjaan pastinya akan berpengaruh pada performa si karyawan atau dia seorang businessman juga, itu akan berkontribusi negatif pada bisnisnya gitu karena penundaan-penundaan yang ada. Nah, karena alasan-alasan tadi akhirnya gue memutuskan untuk kenapa gue ambil penelitian ini teman-teman, karena mungkin populasi yang gue ambil emang di populasi kelas 8 aja, tapi nggak menutup kemungkinan juga ini merupakan hal yang secara umum sering banget kita dengar gitu, apalagi penundaan ini dianggap sepele untuk sebagian orang ya. Nah, tugas gitu, apalagi guru-gurunya kadang suka nggak meriksain PR-nya, itu pasti akan disepelekan gitu oleh si murid. Nah, ntar aja lah, nggak diperiksa inilah. Padahal kalau misalnya dari penelitian-penelitian ada, dari penelitian gue pun menunjukkan bahwa dampak negatif ini tuh bisa berlanjut ke lain-lain, apalagi kalau misal dia punya prestasi buruk secara jangka pendeknya, ya prestasi buruk nilainya nggak cukup untuk masuk ke SM atau perguruan tinggi negeri gitu, atau hasil belajarnya nanti akan kurang sekali, nggak bisa mendapatkan hasil belajar yang maksimal di pekerjaan pun gitu, nggak bisa memenuhi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh kantor. Itu kan nanti akan berdampak kepada dirinya gitu. Kalau misalnya akibat dari semua itu kondisi finansialnya lemah gitu, kepercayaan dirinya pasti akan luntur. Itu akan berhubungan juga dengan kondisi hubungan intrapersonal dengan orang lain gitu, hubungan dengan kepercayaan dirinya rendah, terus juga nggak dipercaya orang gitu, akan mendapatkan pekerjaan sulit juga. Kalau finansial rendah, dia ingin meningkatkan kompetensi juga susah, akan berdampak negatif ke hidupnya gitu. Nah, berikutnya untuk mengaruhi prokrastinasi itu, di sini gue ngambil dua karena menurut penelitian paling banyak gue nemuin hubungan korelasi atau hubungan atau korelasi ya, SRL dan motivasi berprestasi terhadap prokrastinasi gitu. Jadi gue pengen lihat seberapa besar sih pengaruh SRL dan motivasi. Nah, SRL ini adalah self regulated learning atau cara pembelajaran diri gitu, atau suatu metode atau cara atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh individu dalam mengatur kegiatan belajarnya gitu. Nah, dalam mengatur kegiatan belajarnya ini juga dia melakukan beberapa kondisi-kondisi yang dia atur sendiri untuk mencapai si hasil belajar yang dia mau gitu, yang dia tentukan sebelumnya. Nah, itu pengertian singkat dari SRL. Nah, berikutnya adalah motivasi berprestasi. Nah, motivasi berprestasi ini lebih spesifik ya untuk mengejar prestasi-prestasi yang dia inginkan gitu. Jadi motivasi berprestasi ini mengejar kayak misalnya di bidang olahraga ada juara 1 2 3 yang pastinya juara satu yang juara satu yang dia inginkan gitu. Nah, dari target itu dia menyusun beberapa strategi gitu. Itu didorong oleh keinginan itu namanya motivasi gitu. Nah, selain definisi motivasi yang tadi gue jelasin, gue di sini di penelitian gue ngambil dua aspek dari motivasi. Yang pertama itu adalah kecenderungan untuk mendapatkan prestasi sesuai yang dia inginkan atau individu inginkan. Yang berikutnya itu adalah kecenderungan untuk menghindari kegagalan. Jadi si individu ini tahu ada resiko kegagalan, tapi dia ingin memaksimalkan potensi yang ada dirinya untuk belajar semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang dia inginkan, prestasi yang diinginkan, walaupun resiko kegagalan itu tetap ada gitu. Nah, dari sini gue pengen dampaknya seberapa signifikan pengaruh SRL dan motivasi ini terhadap prokrastinasi gitu. Bisa nggak salah satu atau bahkan dua-duanya atau bahkan tidak kedua-duanya dalam mempengaruhi si prokrastinasi ini, walaupun ada beberapa variabel yang gak masuk di penelitian ini ya. Oh iya, yang gue lupa itu adanya variabel moderasi ya. Sebenarnya ada dua pilihan, mediasi dan moderasi. Di sini gue ambil moderasi karena gue pengen lihat dengan kondisi fenomena yang ada di kehidupan nyata atau di lapangan pada saat pandemi. Individu atau siswa ini tuh memanfaatkan gadgetnya bukan untuk belajar tapi malah bermain media sosial. Ditambah lagi tahun 2021 pada saat penelitian gue itu dilaksanakan, media sosial itu lagi gencar-gencar, apalagi masa pandemi. Mereka mengambil kesempatan untuk meraup konsumen sebanyak-banyaknya gitu, user sebanyak-banyaknya gitu. Jadi media sosial itu lagi gencar-gencar ya, karena ya setiap orang lagi ada di rumah, bosan gak ada kegiatan apa-apa, ya pasti larinya ke HP gitu. Nah, sementara media sosial ini menawarkan hal-hal yang menarik bagi individu-individu yang sedang bosan gitu kan. Jadi gue nambahin moderasi kecanduan media sosial di sini. Nah, sebenarnya kecanduan media sosial ini definisinya macam-macam ya penelitian, tapi salah satu penelitian yang gue ambil sebagai rujukan, kecanduan ini
Artinya itu adalah menggunakan media sosial lebih dari 2 jam sehari gitu secara instan, secara nonstop gitu. Jadi lebih dari 2 jam dalam satu waktu gitu, nggak dalam waktu yang terputus gitu. Itu gua ambil pengertian itu dalam pengertian kecanduan media sosial. Jadi di sini gue pengen lihat si media sosial ini akan mengurangi atau menambahkan pengaruh dari SRL dan motivasi terhadap prokrastinasi atau enggak. Jadi kecanduan media sosial ini, jadi pada saat ada tugas, terus misalnya individu ini mau ada faktor dia rajin belajar atau punya disiplin belajar, terus juga punya motivasi, tapi di satu sisi dia megang HP yang notifikasinya itu susah banget untuk dihindari gitu, untuk ditahan gitu. Nah, si media sosial ini akan mengurangi kemampuan dia untuk tetap mengerjakan tugas atau enggak gitu. Nah, gue pengen lihat pengaruhnya sejauh mana gitu. Nah, sekarang singkat aja, gue langsung masuk aja ke hasil pengujian statistik gue. Di sini populasinya gue ambil 130-an siswa. 130 siswa di sini gue buletin gitu. Dari 130 siswa di kelas 8 ini gue dapatkan hasil bahwa hasil ini menyatakan bahwa si SRL atau self regulated learning ini sangat berpengaruh signifikan ya, sampai 0,7. Tapi poinnya negatif karena dia berhubungan negatif dengan prokrastinasi akademik. Nah, artinya apa? Artinya jika individu atau siswa itu mempunyai disiplin belajar, dia dari 100% faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungannya dia untuk berperilaku prokrastinasi akademik, kalau misalnya dia punya disiplin belajar yang bagus, nah ini dampaknya 75% ke prokrastinasi akademik. Hasilnya itu juga negatif gitu. Nah, negatif ini berarti semakin dia disiplin, prokrastinasinya akan semakin ditekan. Jadi 75% ini faktor yang sangat besar gitu. Jadi kalau misalnya dia punya kebiasaan atau disiplin belajar, dia akan mempunyai kemungkinan 75% untuk terhindar dari prokrastinasi akademik, teman-teman. Nah, disiplin belajar di sini adalah membuat jadwal waktu belajar. Pada saat waktu belajar itu nanti menghilangkan distraksi seperti menjauhkan dari HP, terus dari TV, dari hal-hal yang membuat dia tertarik, atau dia bilang ke orang tuanya jangan ganggu dulu. Pada saat belajar dia luangkan waktu sejam atau 2 jam, tapi konsisten untuk belajar tanpa ada halangan. Nah, jika dia udah membuat disiplin belajar situ, terus dia membuat target-target apa yang dicapai di konteks pembelajaran atau dalam hal pelajaran, misalnya nilai bagus, nilai di atas KKM, di bawah 20%, bahkan motivasi berprestasi, itu pengaruhnya ke prokrastinasi akademik. Nah, di sini gue harus cari argumennya atau penjelasannya kenapa sih motivasi berprestasi ini gak terlalu berpengaruh ke prokrastinasi akademik gitu. Nah, setelah gue ngelakuin wawancara dan ngelakuin jurnal review lagi gitu, literatur review lagi di beberapa jurnal, gue dapat alasan kenapa si motivasi berprestasi ini gak terlalu berpengaruh ke prokrastinasi akademik gitu. Walaupun dia itu tetap negatif hasilnya ya. Negatif itu berarti berkebalikan hubungannya. Jadi semakin tinggi motivasi akan semakin rendah prokrastinasi gitu. Jadi kalau si anak ini punya semangat belajar, semangat juang, dorongan yang kuat untuk berprestasi, dia pasti akan melakukan tugas-tugasnya dengan segera gitu, dan akan terhindar dari prokrastinasi akademik. Tapi sayangnya motivasi ini gak konsisten pada manusia. Jadi kalau misalnya dia moodnya lagi jelek, ya motivasinya akan turun gitu. Terus akan ada pengaruh dari temannya yang mungkin dia lebih dengar, itu juga akan turun lagi motivasinya. Banyak faktor-faktor yang akan mengurangi si motivasi berprestasi ini. Jadi si motivasi ini nggak terlalu berperan besar ke prokrastinasi ya, porsinya itu di bawah 20%. Ya, jadi di sini kecanduan media sosial itu tidak berperan memoderasi pengaruh SRL terhadap prokrastinasi gitu. Nah, kalau misalnya nggak berperan, ya kita nggak perlu tahu gitu, nggak perlu sampai tahu dia akan mengurangi atau menambah, karena nggak ada perannya sama sekali gitu. Nah, ini membuktikan bahwa betapa kuatnya pengaruh SRL ini terhadap kurangnya prokrastinasi akademik gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen menghindari prokrastinasi akademik atau pengen udahan nih sama si prokrastinasi akademik, atau orang tua yang pengen anaknya itu nggak melakukan penundaan terus menerus,
harus dibangun kebiasaan belajarnya gitu, harus dibangun kebiasaan disiplin belajarnya gitu. Karena walaupun nggak ada gangguan media sosial yang sekarang masif gitu, dimana sekarang ada reels itu dan lain-lain ya, ini pembahasan yang lain tapi intermezzo aja, dimana dia menghabiskan banget atau memacu banget dopamin itu untuk bekerja gitu, sampai mengurangi konsentrasi atau ketekunan seorang anak. Itu bisa ditangkal dengan self regulated learning ini. Jadi untuk sekolah-sekolah juga bagaimana caranya sekolah ini membangun disiplin belajar gitu, tapi terutama orang tua sih sebenarnya, karena anak itu lebih banyak kontrolnya, bisa dikontrol di rumah gitu. Kalau di sekolah ya pasti diawasin gitu kan, pada saat jam pelajaran emang gak ada distraksi yang masuk gitu, kayak HP kan pasti nggak boleh. Nah permasalahannya di rumah gitu, tugas-tugas di rumah gitu, bisa nggak orang tua memantau anak untuk menjauhkan anak ini dari distraksi gitu. Itu adalah tantangannya ya. Kalau bisa bahkan si media sosial ini nggak berpengaruh terhadap SLL gitu. Jadi kalau misalnya si anak udah punya disiplin belajar ya dia akan tetap fokus belajar gitu. Ya jadi di sini di hasil pengujian berikutnya, kecanduan media sosial ini berpengaruh terhadap motivasi berprestasi. Nah pengaruh positif atau negatif, di sini pengaruhnya negatif sebesar 14%-an gitu. Nah negatif sini adalah artinya itu kalau misalnya si kecanduan media sosial tinggi berarti motivasinya makin rendah. Nah, makanya udah si motivasi berprestasinya ini nggak terlalu berpengaruh sama si prokrastinasi akademik yang cuma 9%. 9% tadi gue lihat di penelitian gue 9%. Ditambah lagi ada pengaruh pelemahan dari kecanduan media sosial. Jadi kita sekarang udah nggak nyari apa yang kita mau, tapi ditawarkan itu hal-hal yang menarik buat kita. Karena dari data-data algoritma mesin learning ini tahu kebiasaan atau kesukaan kita gitu. Udah tambah lagi dopamin keluar, makin banjir, makin seneng ya. Kegiatan yang menurut dia nggak mengenakan untuk saat itu ya pasti ditinggalin gitu. Nah dengan adanya si kecanduan media sosial ini pasti akan melemahkan lagi pengaruh motivasi yang cuma 9%. Jadi kesimpulannya, untuk teman-teman semua yang pengen selesai udahan dari prokrastinasi, di sini yang paling efektif caranya adalah membangun kebiasaan disiplin belajar teman-teman. Jadi gimana caranya untuk terhindar dari distraksi, adanya jadwal, adanya target yang diinginkan untuk si belajarnya. Mungkin nanti akan gua buat video terpisah khusus untuk membahas si prokrastinasi. Oh iya, mungkin di video ini nanti insya Allah kalau nggak lupa gue akan kasih juga hasil penelitian gue di Google Drive. Nanti kalian bisa lihat di situ secara lengkap penelitiannya, metodenya, latar belakangnya, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Gue juga sangat sadar akan kekurangan di penelitian ini, masih banyak kekurangan yang perlu gue perbaikin. Gue juga mungkin minta saran atau kritiknya terhadap penelitian gue ini, nanti mungkin akan gue tingkatkan di penelitian berikutnya kalau gue ngelakuin penelitian lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.